Tim ekspedisi Bakti untuk Negeri memulai perjalanan di Sulawesi Tengah dari ibu kota Provinsi Palu, kota yang diguncang bencana gempa pada 3 tahun lalu. Bagaimana kondisi Palu kini? Simak liputan tim ekspedisi berikut ini. Dipersembahkan oleh Tim Bakti untuk Negeri berada di Sulawesi Tengah untuk menelusuri bagaimana perkembangan pembangunan pemerataan internet 4G di lokasi terpencil dan juga tertinggal di provinsi ini. Kami memulai ekspedisi ini di ibu kota provinsi Kota Palu, di mana pada tahun 2018 lalu di sini terjadi 3 bencana sekaligus, yaitu gempa, likuifaksi, dan juga tsunami. Dan di tempat saya berdiri ini, Pantai Talise adalah salah satu tempat yang diterjang oleh tsunami. Dan terlihat bahwa sisa-sisa atau puing-puing pasca gempa dan tsunami masih terlihat nyata dan menunjukkan bahwa Palu belum sepenuhnya pulih dari bencana. Sekilas berkeliling kota Palu 3 tahun pasca gempa dan tsunami, masih nampak puing dan sisa-sisa bencana yang terbengkalai tak terawat hingga kini. Bangunan kosong tak berpenghuni. Garis pantai yang telah berubah menjadi saksi betapa hancurnya kota ini pasca diterjang bencana bertubi-tubi pada September 2018 lalu. Saat gempa dengan kekuatan 7,4 skala Richter mengguncang pantai barat Sulawesi dan berdampak pada kota Palu dan beberapa kabupaten di sekitarnya. Akibat guncangan gempa, 2 bencana lain menyusul. Gelombang tsunami setinggi 3 hingga 5 meter yang menerjang pantai Talise. Diikuti dengan likuifaksi atau pergerakan tanah yang menyebabkan amblasnya rumah dan terkuburnya warga. Salah satu lokasi yang menelan banyak korban saat bencana tanah bergerak adalah Perumnas Balaroa. Dari bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi, ribuan nyawa menjadi korban. Tak hanya di Palu, gempa juga sempat menguncang Sigi, yang menyebabkan terputusnya jaringan komunikasi. Sigi ini juga salah satu yang terdampak gempa 2018 lalu. Gimana Pak keadaan saat gempa dan sekarang itu sudah pembangunan kembali, terutama infrastrukturnya itu sudah sejauh apa Pak? Ya memang ketika kejadian tahun 2018 waktu itu Sigi ini termasuk salah satu daerah yang terkena dampak yang sangat besar dari bencana waktu itu, gempa bumi dan likuifaksi. Cukup banyak yang rusak, termasuk di wilayah perkantoran seperti di sekitar kita ini, itu kantor bupati dan lain-lainnya. Jalan juga terputus di beberapa wilayah, termasuk ada 2 desa yang terkena likuifaksi, yaitu desa Jonoge dan juga desa Sibalaya Utara. Nah, seiring waktu hingga saat ini dengan berbagai macam upaya dari pemerintah pusat dan pemerintah di provinsi dan Kabupaten Sigi sendiri saat ini sudah merecovery kembali, baik dari infrastruktur, masyarakatnya. Kalau untuk telekomunikasi dan internet mungkin Pak, dulu waktu gempa itu sempat ada gangguan kah? Terus kemudian sampai sekarang apakah masih ada mungkin desa-desa yang kehilangan tower atau kehilangan komunikasi gara-gara gempa itu Pak? Untuk telekomunikasi sendiri sebenarnya pada saat gempa memang sempat terputus waktu itu. Dari penyedia sendiri dalam hal ini operator sudah melakukan perbaikan pada saat kejadian. Nah, sehingga tidak butuh waktu yang begitu lama, hanya sekitar 3 mingguan itu komunikasi sudah bisa dinormalkan kembali. Perjalanan di Palu mengawali ekspedisi kami untuk menelusuri titik pembangunan jaringan di daerah blank spot 2 kabupaten di Sulawesi Tengah. Dari Palu, tim ekspedisi Bakti untuk Negeri, Metro TV.